Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Yang pertama adalah iklim. Iklim menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan dan juga hewan yang ada di tempat tersebut. Iklim sendiri didefinisikan sebagai keadaan rata-rata suhu udara, curah hujan, penyinaran matahari, kelembapan, dan tekanan udara dalam waktu yang lama di wilayah yang luas. Nah, di sini teman pintar harus bisa memahami perbedaan antara iklim dan juga cuaca. Iklim, kata kuncinya adalah waktu yang lama di wilayah yang luas. Sedangkan cuaca, itu waktunya sebentar dan wilayahnya sempit. Nah, contoh dari cuaca adalah terjadinya hujan. Jam 7 pagi misalnya, terjadi hujan yang lebat. Kemudian, jam 7.15 sudah terang kembali atau sebaliknya. Kemudian, unsur-unsur iklim terdiri dari curah hujan, suhu udara, dan juga penyinaran matahari. Di mana sebaran tipe iklim yang berbeda-beda ini menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan juga berbeda. Contohnya, pada iklim kering gurun, hewannya di situ ada unta, sedangkan tumbuhannya ada kaktus. Sedangkan untuk di wilayah iklim hutan hujan tropis atau iklim tropis, tumbuhannya itu sangat banyak, sangat beraneka ragam, dan hewannya tentunya juga sangat banyak. Salah satunya adalah orangutan. Terdapat dua unsur iklim yang utama, yaitu suhu udara dan juga kelembapan udara. Suhu udara sendiri didefinisikan sebagai kondisi panas dinginnya udara di atmosfer bumi. Suhu udara dipengaruhi oleh faktor penyinaran matahari dan juga ketinggian tempat. Lama penyinaran matahari tergantung pada zona lintangnya. Daerah yang terletak pada lintang 0 derajat, yaitu khatulistiwa, menerima sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang berada pada lintang 90 derajat, yaitu di daerah kutub. Kemudian, suhu udara juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat, di mana semakin tinggi suatu tempat, maka semakin dingin suhu udaranya. Di sini terdapat teori di mana setiap kenaikan 100 meter pada suatu tempat akan mempengaruhi penurunan udara atau suhu udara sebesar 0,5 derajat Celcius. Jadi semakin tinggi, contohnya adalah ketika kita main di dataran tinggi, suhu udaranya itu akan semakin dingin. Sedangkan ketika kita bermain di daerah pesisir atau pantai, maka suhu udaranya akan semakin panas. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan udara didefinisikan sebagai tingkat uap air yang terkandung dalam udara, di mana kelembapan udara ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan flora. Dan kehidupan flora ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan fauna. Ya karena mau tidak mau, tumbuhan itu menjadi salah satu makanan bagi hewan. Seperti itu. Apabila tumbuhan tumbuh di luar kelembapan tersebut, maka tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi kelembapan udara ini sangat berpengaruh terhadap beberapa jenis tumbuhan saja. Terdapat 4 jenis klasifikasi tumbuhan yang berkaitan dengan kelembapan udara. Yang pertama adalah Xerophyta. Xerophyta ini hidup di lingkungan yang kering atau kelembapan udara yang rendah. Contohnya adalah kaktus. Kemudian Mesophyta, tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah. Contohnya adalah anggrek dan juga cendawan. Kemudian ada Hydrophyta, hidup di kawasan yang basah. Contohnya ada teratai dan juga esen gondok. Dan yang terakhir adalah Tropophyta, tumbuhan yang dapat hidup atau beradaptasi di daerah yang memiliki musim hujan dan juga memiliki musim kemarau.
Nah, contohnya di sini adalah flora khas daerah tropis. Contohnya adalah pohon jati dan juga pohon eukaliptus. Selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan didefinisikan sebagai fenomena alam berupa perubahan titik-titik air menjadi air yang kemudian jatuh dari atmosfer menuju permukaan bumi. Arah hujan penting bagi tumbuhan dan juga hewan, karena ketika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Tumbuhan akan tumbuh ya karena adanya air dan juga penyinaran matahari. Dan ketika tidak ada tumbuhan, hewan tidak akan bisa hidup karena mereka tidak memiliki makanan. Begitu juga dengan air secara langsung ya akan berpengaruh kepada hewan ya karena hewan membutuhkan air untuk minum, selayaknya manusia. Kemudian, hujan menyebar tidak merata di permukaan bumi. Wilayah curah hujan tinggi itu lebih dari 100 mm per hari. Kemudian wilayah curah hujan rendah kurang dari 60 mm per hari. Dan wilayah curah hujan sedang 60 sampai dengan 100 mm per hari. Curah hujan yang tidak merata mengakibatkan tumbuhan yang berada di suatu daerah itu berbeda-beda. Wilayah dengan curah hujan yang tinggi memiliki keanekaragaman tanaman yang lebih bervariasi daripada wilayah yang bercurah hujan rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Misalnya di daerah gurun hanya sedikit tumbuhan yang dapat hidup, contohnya kaktus dan semak berdaun keras. Di daerah tropis banyak terdapat hutan lebat, pohonnya tinggi-tinggi dan juga daunnya selalu hijau. Tingkat curah hujan juga mempengaruhi vegetasi di suatu daerah. Hal tersebut mengakibatkan banyak hewan-hewan tertentu yang dapat hidup karena banyak jenis hewan yang mengandalkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Selanjutnya adalah faktor topografi. Sebaran flora di daerah lereng gunung memiliki variasi yang beraneka ragam sesuai dengan perbedaan ketinggian wilayah. Itu menurut Jung Hoon ya, teori dari Jung Hoon. Topografi ini bisa dikatakan adalah perbedaan ketinggian wilayah. Kaitannya seperti itu. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah suhu udaranya atau udaranya semakin dingin. Sebaliknya, semakin rendah daerah, maka semakin tinggi suhu udaranya atau suhu udaranya semakin panas. Oleh karena itu, ketinggian suatu tempat berpengaruh terhadap suhu udara di suatu wilayah. Pertumbuhan vegetasi pada ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut atau MDPL dengan suhu sekitar 19 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tanaman di ketinggian 2100 DPL ya dengan suhu 18,54 derajat Celcius. Sedangkan pada ketinggian 4500 mdpl dengan suhu 4 derajat Celcius justru pertumbuhan tanaman sangat jarang ya atau sangat berkurang. Sebagai contoh, ketika teman pintar bermain ke dataran tinggi di wilayah pegunungan, pada wilayah kaki gunung itu banyak ditanami oleh sawah, kemudian kebun dan juga perhutanan. Itu sangat amat subur ya karena suhu udaranya masih sangat cocok untuk ditanami oleh berbagai macam tanaman, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas dan juga ketersediaan airnya masih banyak. Namun, ketika semakin naik, ya otomatis suhu udaranya semakin dingin dan ketersediaan airnya juga semakin berkurang. Hal tersebut yang akan mengakibatkan berkurangnya jenis flora atau tumbuhan yang berada di daerah yang lebih tinggi dengan suhu udara yang lebih dingin. Nah, di sini teman pintar bisa melihat di sekitaran wilayah puncak gunung atau mendekati puncak itu jarang ditemukan perkebunan sawah ya karena tanahnya tidak bisa ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan budidaya tersebut. Biasanya hanya hutan yang tidak terlalu banyak variasi tumbuhannya. Seperti itu teman pintar. Kemudian ada tanah. Tanah merupakan media hidup flora di permukaan bumi, di mana tanah mengandung unsur kimia yang menentukan tingkat kesuburannya. Tanah memiliki struktur dan juga tekstur yang mempengaruhi pada kesuburan dari tanah tersebut. Tanah juga memiliki pori-pori untuk menyimpan udara dan juga air yang diperlukan bagi akar tanaman.
tanah yang memiliki komposisi yang menggambarkan kandungan bahan anorganik, organik, udara, dan juga air. Komposisi tanah umumnya terdiri dari bahan mineral anorganik 70% sampai dengan 90%, bahan organik 1 sampai dengan 15%, udara dan air 0 sampai dengan 9%. Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan jenis dan juga keanekaragaman tumbuhan yang dapat hidup di suatu daerah. Yang terakhir, itu ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, sehingga dapat mengubah lingkungan dengan memindahkan tumbuhan dari suatu daerah atau suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, beberapa pohon kurma dari wilayah Timur Tengah dipindahkan dan dibudidayakan di Indonesia. Hal tersebut tentunya dengan peran dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Bagaimana bisa membudidayakan pohon kurma yang hanya cocok ditanam di daerah yang cukup gersang, yaitu di tanah Arab atau Timur Tengah, dipindahkan di wilayah tropis, yaitu di Indonesia. Kemudian, hewan memiliki kemampuan untuk menyebarkan tanaman dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, hewan membawa biji-bijian setelah dimakan dagingnya, yaitu ada kalong, mampu memindahkan biji durian, serangga mampu membantu penyerbukan, dan kelelawar, burung, serta tupai membantu dalam penyebaran biji tumbuhan. Selanjutnya, tanah yang subur memungkinkan terjadi perkembangan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan juga mempengaruhi kehidupan faunanya. Contoh, bakteri saprofit membantu penghancuran sampah-sampah di tanah sehingga dapat menyuburkan tanah. Oke teman pintar semuanya, cukup sekian untuk video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia pada khususnya, dan juga apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar!